Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang analisis kasus pelanggaran kode etik tenaga kesehatan untuk memenuhi mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan. Baik, siapa itu tenaga kesehatan? Jadi tenaga kesehatan itu ada dokter, kemudian ada perawat, apoteker, ada bidan, perekam medis, dietitian, kemudian ada ahli gizi juga, psikolog klinis, dan masih banyak lagi. Kemudian dari beberapa tenaga kesehatan tersebut saya ambil contoh pelanggaran kode etik yang ada pada ahli gizi. Jadi kode etik ahli gizi yang tertuang dalam Persagi yang ditetapkan oleh Persagi yaitu terdapat 7 bab. Bab yang pertama tentang prinsip-prinsip umum, kemudian bab yang kedua kewajiban terhadap klien, bab 3 tentang kewajiban terhadap masyarakat, bab 4 kewajiban terhadap teman seprofesi dan mitra kerja, kemudian bab 5 tentang kewajiban terhadap profesi dan diri sendiri, bab 6 tentang penetapan pelanggaran, kemudian bab 7 tentang kekuatan kode etik. Dari kode etik yang sudah ditentukan, masih ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ahli gizi. Jadi di sini saya akan menganalisis tentang kesalahan penata laksanaan gizi bagi pasien rawat inap. Berikut penjelasannya. Titin Murtiningsih melakukan penelitian tesis yang berjudul Studi Kasus Error dalam Penata Laksanaan Asuhan Gizi bagi Pasien Rawat Inap di RSUD Dr. R. Guteng Taruna Dibrata, Purbalingga. Jadi di penelitiannya Ibu Titin itu dilakukan kepada petugas pelaksanaan asuhan gizi di ruang rawat inap rumah sakit tersebut. Kemudian diperoleh data, apa saja data yang diperoleh? Diperoleh data kasus error pada penata laksanaan asuhan gizi yang pertama yaitu tindakan asuhan gizi yang paling banyak tidak dilakukan. Di antaranya yang pertama penentuan diet awal yaitu sebesar 88,7%. Yang kedua tentang tindakan monitoring dan evaluasi sebesar 71,3%. Yang ketiga menghitung kebutuhan gizi sebesar 39,3% dan yang keempat pengukuran antropometri sebesar 35,3%. Kemudian yang kedua ada tindakan pemberian makan ke pasien yang paling banyak tidak dilakukan. Di antaranya yang pertama penandatanganan pemesanan belangko diet oleh perawat sebesar 72%. Kemudian tindakan memberi informasi asupan makan pasien dari pramusaji ke ahli gizi sebesar 58,3%. Dalam penelitian Ibu Titin didapatkan beberapa faktor yang memicu terjadinya error pada penata laksanaan asuhan gizi rawat inap. Yang pertama, ketidaktaatan terhadap SOP yang ada. Jadi tenaga kesehatan ataupun ahli gizi, terutama ahli gizi yang ada di sana itu tidak taat terhadap SOP. Kemudian ketidakfahaman petugas terhadap SOP yang berlaku. Kemudian desain struktur organisasi yang kurang tepat. Jadi beberapa anggota dari organisasi itu kurang tepat. Kemudian lemahnya supervisi terhadap kinerja petugas berimplikasi pada lemahnya penegakan SOP. Kemudian ahli gizi juga belum memaksimalkan waktu kerja di ruang rawat inap. Dan yang terakhir yaitu faktor kurangnya komunikasi secara verbal dan tulisan. Kemudian kita lakukan analisis.
Ya, menurut PGRS, tujuan pelayanan gizi rawat inap yaitu memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat inap agar memperoleh asupan makanan yang sesuai kondisi kesehatannya dalam upaya mempercepat proses penyembuhan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi. Jadi, bila ditinjau dari PGRS tersebut, ahli gizi di RSUD Dr. R. Kutang Tarunadibrata di Purbalingga itu sudah menyalahi aturan yang ada. Terus kelanjutannya bagaimana? Apakah ada sanksi? Ya, jadi sebagai sanksi sesuai dengan Permenkes nomor 26 tahun 2013 pasal 24 ayat 2, apabila seorang ahli gizi melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka ahli gizi tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif berupa yang pertama teguran lisan, teguran tertulis dan atau pencabutan SIPTGZ dan atau SIKTGZ. Sudah jelas juga dalam bab 6 dari Kode Etik Ahli Gizi juga menerangkan tentang penetapan pelanggaran yang dilakukan oleh ahli gizi. Demikian pemaparan saya mengenai analisis kasus pelanggaran kode etik tenaga kesehatan, terutama ahli gizi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.